sebenarnya kalau ngelihat rekamannya, aku geser ke kanan sedikit aja lewat selamat. Tapi yang namanya udah musibah, Iyalah, nggak bisa. kayak ada magnet gitu. Dan kita nggak bisa berpikir logika lagi. Iyalah, bener. Udah kayak insting bertahan hidup aja lah. Selamat datang di Yudcast, Yudar Podcast. Back with your boy, Yuda Yudhistira. Hari ini kita bersama salah seorang motovlogger yang kayak mana nih dibilangnya? Kondang deh nih. Kondang. Jadi udah ada Bang Randy di sini, aka Rebel Motovlog. Halo guys, salam dulu. Thank you Bang ya. Jadi makasih Bang Randy udah ngasih aku kesempatan main-main ke rumah Abang. Jadi kayak mana nih Bang? Aku mau nanya, Abang pertama kali motovlog tuh tahun 2017 ya? Kalau di YouTube ya, pertama kali upload itu coba-coba ngonten ya. Di tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. Ketika masih merantau ke kota Tanjung Pinang waktu itu. Oh, Bang waktu itu stay di Tanjung Pinang, ngerantau? Merantau ceritanya, cari kerja. Kerja di sana. Rupanya tidak dapat juga kan. Nganggur juga. Nganggur juga ternyata 6 bulan kan. Oh, kesana dulu baru cari kerja? Rupanya alhamdulillah dapet, itulah yang kerjaan sekarang, sampai sekarang itu kerja dari website itu ya. Yang aku jadi dulu desainer, dulu aku ngedesain dulu. Jadi ceritanya mungkin ini agak melebar sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin bagi sharing-sharing sedikit. Ya mana tahu. Mungkin bermanfaat ya bagi teman-teman. Jadi ceritanya kan merantau tuh ke Tanjung Pinang tuh kan, ternyata 6 bulan nggak dapat apa-apa di situ. Terakhir ketemu website yang ternyata aku udah daftar di website itu. Itu udah beberapa tahun lalu aku udah daftar ternyata di website itu. Dan akun aku udah aktif di situ. Itu websitenya website freelancing ya. Website untuk anak-anak freelance. Nama websitenya Upwork namanya. Nanti mungkin bisa tuliskan di ini ya. Websitenya Upwork, itulah karena putus asa ya 6 bulan nggak kerja, nganggur, udah tamat kuliah juga kan waktu itu kan. Mungkin karena the power of kepepet itu ya, ilmu kepepet itu, nggak tahu juga manusia itu kan. Bisa dapat job di situ pertama gitu kan. Dapat klien pertama lah. Klien pertama itu orang Jerman waktu itu. Wih, gila. Terus Bang? Dapat project ngerjain desain kaos. Desain kaos lumayan lah waktu itu. Pertama kali dapat gaji dolar lah waktu itu. Itu gaji pertama, bulan pertama itu dapat $200 nggak salah, alhamdulillah. Kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi per kaos itu dulu waktu itu 4 tahun atau 3 tahun lalu itu dihargai $5 sama orang Jerman itu ya. Nah dari situ, wah semangat tuh aku kan, yang udah putus asa kan. Jadi gabut lah, pengangguran kan. Pengangguran udah hampir 6 bulan. Sebelumnya aku kan di Medan tuh. Tamat kuliah sebenarnya dari zaman kuliah aku udah kerja sebenarnya kan. Tamat kuliah pun udah kerja, cuman pengen cari penghidupan yang lebih baik lah. Berharap di kota orang dapat rezeki yang lebih bagus gitu kan. Ternyata tidak juga kan. Rupanya itulah dapat website itu, dapat kerjaan orang Jerman itu. Dari situ terpacu tuh. Dari situ berdatangan klien-klien yang lain juga. Terpancing lah ya. Nggak tahu, mungkin udah jalan rezekinya, kita nggak bisa tahu juga lah. Faktor keberuntungan itu ada kalau menurut aku ya. Jadi waktu itu klien berdatangan, hitungan 2 bulan lah bertahan di situ kan. Karena kan aku numpang tempat abangku waktu itu kan. Di Tanjung Pinang? Di Tanjung Pinang tuh, numpang hidup lah di situ. Kita bilangnya gitu aja ya. Jadi rupanya setelah 2 bulan kerja di situ, gaji itu bisa 2 kali lipat gaji aku sebelumnya. Wah, dari situ aku kaget dong kan. Terkejut lah, jadi sambil ngonten. Nah, di situ ceritanya aku sambil ngonten. Iseng-iseng lah bikin motovlog waktu itu. Sebelumnya aku di situ udah punya motor ya, motor KLX. Aku jual waktu itu, KLX Supermoto itu ya, aku jual. Itulah. Aku jual, kemudian uangnya itu hilang tak kemana, nggak tahu. Anak muda ya kan? Iya. 20-an juta waktu itu laku, gila nggak? Hilang nggak jelas. Hilang nggak jelas kemana uangnya.
Udah terakhir udah kerja di situ di website itu jadi freelance. Aku nyebutnya aku jadi freelance lah, freelance designer ya. Aku putuskan balik lagi ke Medan gitu karena kan istriku yang sekarang, pacarku dulu, mantan kan. Mantan pacar itu dulu di Medan. Jadi hubungan jarak jauh. Jadi aku putuskan untuk balik lagi aja lah ke Medan kan. Buat apa juga di sana kan numpang hidup sama abang gitu. Jadi lebih bagus pulang lah mandiri lagi di kota Medan. Gitu sih. Itu tahun 2017 ya ceritanya. 4 tahun yang lalu gitu. Jadi waktu di Tanjung Pinang itu abang udah pacaran sama si kakak tapi Udah LDR nih? LDR. Sebelumnya dari zaman kuliah juga udah pacaran sebenarnya. Udah lama lah kami pacaran gitu kan. Nah LDR di situ ternyata ada rezeki. Bisa kerja dari rumah. Jadi sebelum corona itu, sebelum istilah apa work WFH, from home itu, WFH. WFH itu, Abang aku udah kerja dari WFH rumah. duluan gitu kan. Enak kayak gitu. Nah, gitu ceritanya. Udah sih. Terus Lanjut. 2020 abang mulai aktif nih motovlog? Iya benar. 2020 setahun belakangan ini aktif motovlog, ngevlog lah. Bikin konten lah kita bilang ya. Nah, jadi mungkin motivasinya ya. Motivasinya sebenarnya sih karena memang dari dulu ya, dari zaman nggak enak lah, dari zaman aku sekolah udah hobi main motor gitu kan. Sama kayak Yuda juga. Bang Yuda ini kan hobi motor juga, hobi musik juga kan gitu kan. Iya. Nah, sama lah, aku juga hobi musik, hobi motor juga. Gitu. Jadi weekend gitu kan, weekend bingung nih ngapain gitu kan. Karena kan jujur aja kemarin tuh sama aku kan jadi udah nggak desain lagi kan, udah jadi editor lah, udah istilahnya naik kasta lah jadi editor, video editor, udah punya kerjaan tetap sebetulnya. Aku dapat klien tetap gitu kan. Udah sama klien itu 3 tahun gitu. Jadi yang aku dapat PC gratis itu, yang PC dalam itu aku dikasih klien itu ceritanya. Sedap loh. Nah, mungkin nanti ada Yuda bakalan ngasih B-rollnya lah mungkin ya. Nah jadi ceritanya penat sih sebenarnya kan. Tahu lah stres kerjaan itu kan kita butuh refreshing juga. Iya. Kebetulan aku hobi motor, pengen nih hari Minggu lepas refreshing. Kebetulan juga sekalian konten gitu kan. Apa salahnya kan lepas refreshing lah. Sekalian konten gitu ya. Nah, jadi sekali dayuh 2-3 pulau terlampaui. Daripada muter-muter gitu doang kan, habis minyak, habis duit. Nah, jelas mending konten aja lah. Itu ceritanya. Kemarin pertama kali konten sih naiknya itu Satria Avio ya. Yang udah modifan juga tuh. Yang udah full modif itulah yang aku beri nama si Jamet. Teman-teman tahu lah yang ngikutin Instagram aku sama YouTube aku pasti tahu tuh si Jamet kan. Pertama konten itu kan. Cuman problemnya apa ya kemarin? Mungkin problem motor itu sih nggak ada, cuman kayaknya untuk dibawa kemana-mana kurang aman ya, karena kan razia juga lumayan banyak kan. Kemarin tuh motor itu nggak ada platnya, kemarin nggak dipasang plat, knalpot brong, kemudian ya gitulah pasti bakalan jadi pertanyaan polisi gitu. Dan kebetulan eye catching juga pasti kan motornya, menarik perhatian gitu. Betul, polisi pasti betul notice gitu ya. Jadi kemudian aku pilih kayaknya pengen motor 2 tak nih gitu. Seumur umur belum pernah lah main motor 2 tak. Oh, ini jadi yang pertama bang? Double R? Dulu motor abangku tuh RX King. Itu yang abang pakai? Itu dulu zaman SMP itu pernah dulu naik motor RX King. Cuman abang lah yang make ya. Namanya masih anak-anak belum boleh bawa motor lah. Jadi ya gitulah. Jadi itulah pertama dulu naik motor 2 tak itu. Cuman pertama kali punya Ninja ya baru kali ini. Seumur hidup itu pertama kali punya Ninja baru kali ini. Ninja 2 tak gitu. Kenapa motor 2 taknya yang abang pilih itu Ninja bang? Di antara motor-motor 2 tak yang lain? Ya, jadi kalau 2 tak kalau menurut aku ya Ninja ini teknologinya tuh udah paling mantep gitu. Udah ada teknologi Super Kips namanya kan. Panjangannya apa ya? Kips itu apa? Kawasaki itu bla bla gitulah. Sistem belakangnya? Harus belakangnya sistem. Gitu. Itu teknologi yang menurut aku bikin Ninja ini beda kali lah. Makanya Ninja ini kan terkenal kencang gitu. Apalagi ini kan dulu ceritanya kan Ninja kalau nggak salah ya, motor fairing pertama, motor sport fairing pertama yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah ya.
Ninja RR ini gitu. Jadi ya legend lah, nama Ninja itu kan legend lah di Indonesia. Dan yang pasti harga jualnya bagus. Kita kan mikir itunya juga. Masih tetap apa namanya? Stabil lah harganya. Stabil dan Apalagi kalau udah dimodif-modif ya bisa naik harganya. Karena kalau kita sesama penghobi pasti menghargai lah, gitu. modifan Jadi yang sebelumnya ya. Kalau ada orang mau beli motor modifan harga murah, apalagi modifan kayak gini, Pak, berarti bukan penghobi 2 tak dong, kan gitu. Berarti nggak tahu harga dong dia. Iya, nggak tahu barang, nggak tahu part racing lah, gitu. Terus jalan abang nih bikin konten sama ini siapa namanya bang? Kita manggilnya si Mecin ya. Mecin. Jalan nih abang sama dia nih, udah berapa tahun ya bang? Baru berapa bulan nih? 3 bulan, 4 bulan. Yang sebelumnya yang warna? Sebelumnya Ninja hitam. Hitam itu ya? Ninja hitam. Setelah beli Satria FU kan aku beli Ninja, jadi motorku 2. Sama motor bini jadi 3. Ini rumah nggak muat. Sempit kan. Jadi harus ada satu yang dilengserkan gitu. Terakhir dua-dua aku jual, Ninja sama Satria FU-nya aku jual. Kemudian inilah aku beli gitu. Uangnya itu habis semua, 2 motor itu habis ke 1 motor ini. Jadi Tuh. yang naik apa? Satria FU itu udah habis berapa bang lomba itu? Modifnya? Modifnya warna 30-an juta. Jual cincang mungkin. Oh, abang keteng? Di keteng. Jual standar? Enggak, jual rangka doang kemarin, rangka sama mesin. Ada yang mau beli. Oh gitu? Iya. Kali Saking buat gilanya dipakai lah. balap kali ya? Enggak, di standar lagi sama dia. Mungkin jual balik. Jadi agen lah yang barang-barangnya itu abang keteng? Iya, aksesorisnya aku keteng semua. Kemarin dibeli sama orang Makassar, namanya Ardi. Thank you ya Ardi yang udah borong spare partnya. Semua bang? Hampir 70% dibeli sama Ardi. Satu orang yang ambil ya? Satu orang. Alhamdulillah Ardi yang udah beli. Semoga project FU-nya juga lancar ya Ardi. Amin. Terus abang ngontennya sama dia nih, sama si Mecin ini, yang bikin abang semangat ngonten lagi tuh pakai 2 tak apa tuh bang? Oh iya, jadi kan kemarin kan tuh Satria FU tuh kan, Ninja. Aku kan beli Ninja hitam tuh. Ternyata respon teman-teman banyak suka gitu kan. Jadi, wah aku jadi semangat nih gitu kan ngonten. Ternyata teman-teman suka juga nih Ninja 2 tak gitu kan. Kuliah juga di Medan ini belum ada ini yang ngevlog naik Ninja 2 tak gitu. Di luar pun kayaknya Ninja RR sedikit ya yang iya, bawa. Benar. Karena kan jujur aja Ninja 2 tak ini ribet perawatannya. Harus beli oli samping, pistonnya gampang jepit, radiatornya harus ganti kalau nggak mau overheat. Karena kalau pakai radiator standar mesinnya panas banget di kaki terasa. Iya. Jujur aja kayak gitu dia memang. Jadi Ninja 2 ada tak konsekuensinya ya kan? Iya benar. Mahal lah perawatannya. Makanya ini juga untuk hari Minggu doang sih. Kalau untuk harian, waduh nggak kuat lah. Bagus matic. Oh ini nggak abang pakai daily? Nggak kuat. Awak jarang belanja, keluar bini yang belanja kan. Awak di rumah aja. Jadi bang, untuk ini abang bikin konten dia di weekend nih, nggak ada rasa was-was abang bakalan tiba-tiba lagi kenapa? Pernah tuh kan kalau nggak salah ya? Itu Ninja hitam tapi ya? Iya pernah kejadian. Dia ini gym panas. Ya gitulah, memang Ninja 2 tak sering. Banyak vlogger-vlogger juga ngalamin kayak gitu. Yang motovlogger lain yang Ninja pernah ngalamin kayak gitu. Mesin mati tiba-tiba. Yang kayak si Dian Noftani yang di Malaysia tuh. Bawa juga. apa dia ya? NSR bukan? Aprilia. RS 125 atau 250. Lagi di highway gitu, Bu. Jepit juga mati. Iya, itulah 2 tak. Memang gitu. Tapi itu cika-cikanya ya. Cika-cikanya punya motor 2 tak itu ya. Iya, dia kalau ya gitulah. Tiap mesin kan punya kelebihan kelemahan masing-masing gitu. 2 tak sih gitu, kalau banyak faktornya sih, nggak bisa kita sebutin ya. Random aja ya. Banyak. Skupnya besar ya. Banyak faktor penyebab mati tiba-tiba mesin Ninja itu banyak. Mesin 2 tak ya. Banyak faktornya. Gitu. Jadi sejauh ini si Mecin ini udah banyak membantu abang nih ya di motovlogging abang ya. Banyak view-nya. Iya, banyak view-nya. Terus
selama aku pakai sih belum ada masalah sih sama dia. Ya Iya. masalahnya sih crash doang ya. Yang crash itu yang Iya. Nah, ini mungkin kita mau bahas sedikit Bang ya masalah Abang crash kemarin itu berapa bulan yang lalu Bang? 2 bulan, 2 bulan yang lalu ya? benar. Abang crash di jalan? Di Jalan Tritura, depan Prime One School. Oh, wah. Tuh pas kejadian di situ Di putar putaran balik. itu? Pas putaran Jembatan balik. itu? Iya jembatan tuh. Lewat jembatan putaran itu. Kan depannya tutup. Jadi orang harus mutar situ. Iya. Nah, itulah Minggu pagi setengah 9 pagi kejadiannya. Jalan kosong pas kronologinya jalan kosong kan di lampu merah tuh kami berhenti kan. Kosong. Lampu hijau kami speeding semua tuh. Karena jalan asli, guys. Itu jalan kosong melompong nggak ada orang sama sekali. Jadi makanya- kami agak speeding sedikit Iya, lah, namanya ya manusiawi lah. Anak motor kalau ngelihat jalan kosong nggak ngebut bullshit lah, munafik lah kan gitu. Kita bilang aja nggak mungkin ada Masih jalan ada kosong. latah tangannya, kan? Pasti ngegas gitu. Itulah ngegas jalan kosong. Nggak tahu ada uak-uak. Dia di putaran balik itu berhenti kan. Rupanya udah deket dia masuk. Aku nggak nyangka kalau dia tuh bakalan masuk. Aku udah nggak kepikir. Aku dari jauh udah ngerem. Nampak nih? Udah nampak wak itu memutar. Kukira dia berhenti nunggu kami lewat karena kan kami berempat beriringan. Dimasukkannya aja. Dia nggak nengok jalan. Posisinya dia berlawan sama Abang atau? Nggak, dia mutar sejajar? balik. Dia kan jalan 2 jalur lebar. Iya, 2 jalur lebar. Dia mutar balik bukan ke kanan, ke kiri, ke jalur kiri kayak gunting gitu. Oh, dia Ngerti nggak? mau lawan arah? Enggak, dia muter balik, tapi dia lurus. Ngerti nggak? Dia muter balik gini, tapi nggak ke kanan gini loh. Kan 2 jalur. Dia ke jalur kirinya, kayak orang nyebrang gitu. Oh. Kayak dia mau nyebrang ke kiri gitu loh. Nah, Kaget. aku dari jauh udah ngerem, tapi yang namanya kebetulan saat itu kencang ya. Jujur aja gue bilang saat itu kencang, di atas 100 lah, 120-an gitu. Yang namanya udah, walaupun udah pakai Brembo kan nggak bisa tiba-tiba ke 0 gitu ya. Perlu Kecuali waktu, MotoGP perlu waktu. gitu ya. MotoGP juga perlu bisa, waktu. iya. Tapi sepersekian detik aja sih timing waktunya itu. Terlambat Abang. Wah itu sama sekali nggak nengok jalan. Wah itu ngobrol sama bininya, Berdua. nunjuk-nunjuk seberang. Makanya wah itu ke seberang. Entah mau ngapain ke seberang nggak tahu lah. Hanya dia dan Tuhan lah yang tahu kan. Ya udahlah. Senggol bininya kena spion bininya. Bininya kena spion ininya kan. Tapi mereka nggak apa-apa, cuman kesenggol spion doang. Kaget gitu aja. Kaget bininya. Abang? Aku salto ke depan. Karena Abang rem? Karena aku ngerem kan ini pakai Brembo 4 piston. Pakai dis besar, Dis jadi besar nih. pakem kali. 320 apa 330? Iya 320 piring ini. Jadi 320 wah mm. gila lah. Udah Terbalik. wah, terbalik lah. Apalagi RR ini kan mesin lebih condong berat ke depan. Jadi Belakangnya stopi ya ringan. Bang ya? Stopi ya? Udah salto lah bukan stupi lagi namanya udah itu. Akrobat jadinya. Iya, jadi salto lah kejadiannya di situ. Ketimpa kereta, ketimpa si mecin. Oh gitu? Makanya patah kaki gitu. Terus Bang, setelah Abang crash waktu itu, Iya. respon si yang Abang tabrak itu? Ibu-ibu sama bapak Kabur. Jadi pas kejadian bapak itu wak itu sama bininya kabur ya. Oh kabur? Kabur dari TKP. Karena teman-teman aku itu fokus menyelamatkan aku karena jujur aja waktu itu aku tolong-tolong di situ. Karena ketimpa kereta. Kondisi aku ketindihan motor. Aku Oh sampai berhenti? berhenti, motornya berhenti nimpain aku nggak bisa gerak. Oh, Aku takutnya ada truk di belakang karena itu kan jalur Jalan- lintas Sumatera. iya, Terkenal truk-truk lewat situ. Iya, bener. Aku di situ panik. Bukannya 100% sadar semua aku. Karena saking adrenalin ada. Iya, iya. Bukannya apa? Marah juga. Waktu itu kondisi marah kenapa wak itu kok masuk aja gitu. Iya. Kenapa nggak nunggu dulu? Karena posisi kami itu udah dekat gitu loh. Kenapa wak ini masuk aja? Itu aku marah waktu itu ya. Belum ikhlas lah saat kejadian itu dan ketakutan kalau ada truk jadi aku tolong-tolong. Jadi teman aku panik semua. Nggak sempet nyetop wak itu gitu. Minggirin Abang? Ya. Yang Abang digeret tuh ya? Aku Digeret, tengok kan di story diseret, Abang. diseret sama teman aku si Alan namanya, Alan Motovlog nama YouTube-nya kan. Ditarik dia yang nyelamatin aku pertama itu. Dan alhamdulillahnya ada bapak-bapak yang mau nyebrang sama yang jaga putar balik itu Pak Oga lah kita sebutnya yang jaga putar balik atau apalah sebutannya. Polisi cepek. Polisi itulah. Abang yang jaga putaran balik sama uak-uak yang bapak-bapak yang mau nyebrang itu alhamdulillah nolongin
ngangkat motor ini gitu, minggirin motor Mecin. ini si Mecin. Gitu. Oh, motor ini nih Bang ya? Udah. Iya, si Mecin lah, tuh kan dipinggirin sama mereka gitu. Alhamdulillah waktu itu banyak yang nolongin, sampai anak-anak motor Medan juga, kan rame San Mori kan Iya, hari bener. Minggu kan. Pas kejadian itu rame banget yang nolongin, alhamdulillah. Anak-anak motor Medan juga, makasih guys, teman-teman yang udah nolongin pas kejadian waktu itu. Nggak bisa aku ucapin lah satu-satu karena banyak kan. Mungkin nanti kalau aku udah sembuh total bakalan aku datengin satu-satu, ngobrol-ngobrol lah kita gitu kan, bagi-bagi sedikit lah bingkisan mungkin kan. Nanti buat teman-teman yang nolongi waktu itu yang ada di video itu, nanti kan tanda aku mukanya, gitulah. Alhamdulillah banyak yang nolongin. Jadi pertamanya cerita kronologinya kan apa itu ketimpa kereta kan. Ternyata setelah aku lihat di video, nanti videonya bakalan aku upload beberapa hari lagi ya, pas crash. Aku ketimpa belakang itu, tiang gawang, apa sebutannya? Behel. Behel itu nimpai ini ku hampir patah behelnya. Dia nimpai udah ini. ganti? Dek gitu. Itu udah diganti? Udah, behel baru. Dia nimpai paha aku ini. Dek gitu deh. Anjir. Gila. Itu untung nggak kecucuk ya Bang ya? Waduh. Masih banyak untungnya. Tapi pun itu udah apa nih? Iya. Apa namanya? Memang nggak ya, sepersekian detik kali. Aku Iya, juga bener. pernah kecelakaan kayak gitu Bang. Enggak, makanya sebenarnya kalau ngelihat rekamannya, aku geser ke kanan sedikit aja lewat selamat. Tapi yang namanya udah musibah, Iyalah, nggak bisa. kayak ada magnet gitu. Heeh. Dan kita nggak bisa berpikir logika lagi. Iyalah, bener. Udah kayak insting bertahan hidup aja lah. Aneh di situ kejadian waktu itu, memang kalau aku ke kanan aja sebenarnya lewat gitu kan. Aku banting ke kanan. Nggak tahu kenapa aku kok lurus gitu. Tapi di sebelah kanan Abang harusnya ada kawan lah. Ada, itulah aku. Kayak alam bawah sadar aku itu jangan ke kanan. Kayak nanti aku nabrak kawan aku gitu. Itulah, nggak tahu kenapa aku jangan ke kanan, kayak ada alam bawah sadar lah gitu. Makanya aku milih lurus aja dan maksa ambil ngerem, maksa berhenti gitu. Nggak mau maksakan ke kanan gitu. Kalau ke kanan ya kemungkinan selamat gitu. Terus waktu hari itu Abang langsung dibawa ke rumah sakit nih atau gimana? Setelah Iya, crash itu? di TKP itu sebenarnya aku Lama Abang di situ? temen bingung, nggak lama, bentar tapi temen bingung. Mau dikemanain nih gitu? Bingung karena panik. Iyalah pasti. Wajar kan, wajar banget. Jadi nyetop pick up, nggak ada yang mau nolong. Terakhir ada Bang Beca, alhamdulillah Bang Beca itu, makasih ya Bang Beca kalau nonton video ini ya. Bang Beca itu mau nolongin dan ternyata nggak bisa, nggak bisa naik beca dong. Ini patah kan. Wah, aku teriak-teriak dong. Wah itu di video ada nanti. Karena kan patahnya patah runcing tuh kan. Iya. Jadi masuk ke kamera. Jadi nyucuk daging gitu. Sakit. Oh kayak digini-giniin lah ya? Kayak orang ketusuk lah. Iya digini-giniin lah ya sama tulang. Ih, Allah. Sakitnya udah nggak tersebutkan lagi, cuma bisa teriak kan. Ternyata nggak bisa naik becak waktu itu. Jadi diturunin lagi aku tuh. Di pinggir jalan lagi, tidurkan lagi kan. Kalau tidur aman karena kan lurus. Dinaikkan mobil. Alhamdulillah ada Yang mau bantu? Grab mobil waktu Oh, mobil ojek online. Nah, itu nggak pesen, bapak itu Berhenti sendiri? berhenti karena ditengok ada kejadian kan. Alhamdulillah bapak itu pas pagi itu mau berangkat narik mau berangkat narik. Alhamdulillah ketemu bapak itu, diketemukan sama orang baik lah, kita bilangnya kan. Dan bapak itu dibayar nggak mau waktu itu, marah bapak itu, nggak boleh kayak gitu. Aku nolong orang ikhlas kan. Di situ aku terharu. Gitu. Masih banyak rupanya orang baik di... Iya kan. Selama ini jahat sama orang, ternyata banyak orang baik gitu. Masih banyak orang baik di dunia. Karena itu aku pun di situ, Pak terima kasih kali ya Pak, aku bilang. Aku kayak malah aku balasnya nih Pak, aku bilang gitu kan di mobil itu. Itu nanti rekamannya ada di kameranya Ari Stereovlog 225, teman kita juga. Dia ngerekam semua drama yang ada di mobil itu. Pas bapak itu menyelamatkan aku. Bapak itu ngasih minum. Itu air minum bapak itu loh, untuk stok bapak itu narik. Dikasihkannya ke aku. Aku di situ, makasih kali lah Pak, aku bilang. Makasih kali lah Pak kalau nonton video ini juga gitu. Itulah. Mungkin rencana sih aku ada rencana kalau sembuh aku bakalan silaturahmi ke rumah bapak itu. Karena kan plat nomor bapak itu kerekam. Mudah-mudahan lah bisa dilacak kan. Kalau dipertemukan jodoh kan bisa silaturahim lah ke rumah bapak itu, ngasih sedikit bingkisan lah, ucapan terima kasih gitu.
Terus endingnya abang dibawa ke Dibawa ke rumah sakit Kolombia. langsung Langsung. Waktu itu masuk ke UGD. opsi pertama, pilihan pertama itu UGD langsung. Opsi pertama operasi ya. Operasi pertama ronsen kan. Setelah di ronsen ternyata atas bawah ini juga patah ternyata kan. Berapa tulang total yang patah bang? Cuman 2 sih. 2. Ini sama ini. Tulang collarbone ini apa bahasa Indonesia? Iya, collarbone. Tulang penyangga ini kan. Agak payah namanya memang ini. Apa kita bahasa Indonesia nyebutnya ini tulang penyangga ini. Itulah kan. Di ronsen ternyata mau pakai asuransi pribadi itu kan tidak di cover dong kan, karena kan kecelakaan tunggal judulnya. Jadi mungkin karena nggak di cover, udahlah pindah rumah sakit waktu itu kan, karena ada BPJS juga masih, karena kan asuransi ada 2 waktu itu kan. Ternyata keluarga menyarankan tuh, keluarga dan teman-teman kebanyakan menyarankan untuk berobat tradisional, gitu. Katanya lebih bagus, nggak usah pasang pen katanya, gitu kan. Ya karena mungkin kami juga nggak pernah, aku seumur umur nggak pernah ngalamin yang kayak gini. Dan saran teman-teman kebanyakan ngomong kayak gitu, ya udahlah, terakhir pilih ke pengobatan tradisional gitu. Jadi sekarang progresnya udah Tulang udah nyambung seperti teman-teman bisa lihat nih kan, udah nyambung nih, udah inilah yang patah ini daerah sini kan. Udah nyambung, cuman ya belum bisa jalan gitu, masih pakai alat bantu jalan, masih pakai tongkat lah kita bilangnya gitu. Itu Tongkat sampai yang beberapa 4 bulan kaki. ke depan. Iya, masih 4 kaki, belum yang boleh 2 kaki, masih belum boleh gitu. Jadi ini katanya sampai berapa lama nih proses recovery abang? Tergantung sih, enggak, kalau yang namanya tradisional kan nggak ada patokan. Sampai Pandai-pandai kita menjaganya lah ya. ya, betul, sama kita ngikuti saran ininya, dukun patahnya lah gitu. Ya mudah-mudahan aja cepat. Tapi kalau paha sih biasanya lama kan, karena kan dia menyangga bobot tubuh. Iya, tulang benar, paha. benar. Kalau tulang sini katanya gampang, kata Pak dukun patahnya kan. Gitu. Tapi kalau tulang paha lumayan lama dia. Gitu. Ya mudah-mudahan lah, hitungan bulan lah. Soalnya kan ini progresnya udah 2 bulan ya. 2 bulan dari semenjak abang kecelakaan itu Nah, ya? semenjak crash. Motor aja udah nggak kelihatan lagi bekas crashnya. Udah normal lagi. Jadi ini motor waktu itu abang bawa langsung Nggak. ke bengkel? Di tempat teman 2 bulan nginep dia. Oh, selama ini juga? Nah, selama ini aku balik, dia pun pulang. Karena kan nggak ada yang manasin. Oh, Karena kan ini yang ngerjain siapa lagi bang? ada teman. Sama teman dibawa ke bengkel Temen atau? ada mekanik juga. Oh, dia yang ngerjain di rumah? Nah, alhamdulillah punya banyak teman mekanik ya. Teman tukang cat juga ada. Alhamdulillah lah, mereka bantuin aku. Nah, ini ngecat di Gedoy, kalau mekaniknya Bang Keling namanya. Itu. Gitu. Terus abang berarti abang pulang ke rumah, nih motor pulang ke rumah juga? Pulang ke rumah, kondisi udah perfect lagi lah. Udah Udah kayak fit lagi. nggak Udah bekas udah crash kayak ya? nggak ada apa-apa lagi. Karena memang motor nggak ada parahnya kemarin. Oh iya? Pas crash itu nggak parah, cuman bodinya pecah-pecah. Itu doang. Tapi kalau Yang lain normal? Normal semua. Cuma Berarti lecet-lecet doang. Dibawa jalan nih sama... Di bawah jalan. Gitu. Nggak sampai naik mobil pickup enggak. Karena kalau itu kan udah parah kali, berarti rangkanya apa yang bengkok. Ini enggak. Cuma stangnya aja kemarin geser. Udah normal lagi gitu. Gitu sih. Dan sekarang abang udah selama 2 bulan lah nih stop, nggak ada berkegiatan motovlogging ya? Iya, nggak ada konten lagi, upload pun nggak ada. Paling kemarin ada terakhir yang video kompilasi itu, yang 2 video ya. Itu sih yang bisa aku upload. Tapi kalau stok video kayak tinggal yang crash ini. Nah itu belum abang upload ya kan? Belum, itu nanti sama teman-teman juga, sama rencana bikin kayak gini juga sih. Bikin kayak podcast gitu sambil cerita-cerita gitu kan. Itu video pertama. Karena kan ada 4 angle kamera nih. Iya. Itu dulu nanti yang kami naikkan, baru nanti masing-masing dari kamera angle di masing-masing YouTube gitu. Nanti total ada 3 video. Jadi bakalan seru lah ceritanya gitu kan. Jadi ya bisa kita ambil lah hikmahnya gitu kan. Pembelajaran dari crashnya betul. si Bang Randy ini. Betul. Di jalan sih gitu kan. Tahu lah kita udah rumusnya di jalan nih kan. Kalau nggak kita nabrak, ditabrak. Udah. Makanya mau sejago apapun cerita, kalau udah musibah itu nggak ada cerita. Iyalah, nggak ada yang bisa ngelak dari musibah ya kan. Nggak ada yang bisa ngelak. Mau pelan awak pun kalau udah
musibah katanya. Udahlah, nggak bisa bilang apa. Kayak yang kejadian yang kemarin itu yang di Ring Lampu Road. merah. Oh, lampu merah. Kita berhenti di lampu merah, Lampu tabrak merah truk. itu lampu merah harus berhenti dan memang Benar. orang udah berhenti. Nah, taat aturan semua orang. Nggak taunya ternyata taat aturannya malah jadi azab. Malah jadi musibah lah kita Itu bilang. lah jadinya, Bukan azab makanya- ya. Jadi musibah. Dan kalau Udah kurasa nggak bisa kita elakkan. kurasa sih memang seharusnya nggak 1-2 orang yang aware waktu di jalan itu. Betul. Semua orang harus terlibat, aware semua harus di jalan. Betul. Cuman gara-gara kejadian itu aku di ring road daerah situ waspada aku. Nggak berani aku belakang-belakang truk aku. Ada trauma bang? Kali Di mana? Setelah ini? sama bang setelah crash. Enggak sih. Bawa motor trauma nggak? Enggak. Bakalan tetap ngebut-ngebut juga sih. Nggak ada trauma. Karena ya memang namanya di jalan, kita di jalan udah tahu lah risikonya, udah siap lah ambil risikonya kan gitu. Nah makanya kan kalau kita mau bawa motor tuh di jalan harus cukup umur, Betul, betul. punya betul. SIM. Betul, 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 betul. Betul, nanti urusan di rumah sakitnya payah. Makanya itu yang di campaign orang kan bawa motor Betul, harus betul. cukup umur dan punya SIM. Jadi Iya. kalau ada terjadi sesuatu tuh Betul. nggak merugikan kita dan merugikan orang lain gitu. Betul, betul, betul. Kita balik lagi ke motornya. Kemarin Boleh. itu ngerjain habis berapa nih bang? Sebelum crash. Iya, sebelum crash dan sesudah crash sama aja sebetulnya. Nggak ada penambahan. Ya, tapi kan ada extra cost Oh iya, betul. setelah crash. Betul, betul. Setuju, setuju. Jadi sebelum crash sudah habis 30-an. Sama bahan. Bahan 20-an. Mm. Udah hampir 50-an lah bisa beli 250 cc. Mm. Crash. Crash kemarin biaya reparasinya 2 jutaan. 2 jutaan. 2 jutaan. Yang mahal body. Body abang ganti full set. Body full set original Kawasaki. Hmm. Ini yang depan sama body belakang tuh habis 1.600.000. Keliling. Enggak, ini sama itu doang. Oh, yang lain Yang nggak? bawah nggak diganti. Bawah sama tangki nggak. Mhm. Aman. Ini doang. Ini kemarin atasnya doang yang sompel. Tapi kan harus ganti, nggak bisa Iya. dilem. Sama yang belakang parah, pecah. Jadi perintilan-perintilan yang lain nih kokpit aman. Aman, alhamdulillah aman. Oh, alhamdulillah ya. Aman semua. Karena nggak tahu lah, salto juga mungkin ya. Jadi belakang yang parah. Hantam gitu dia. Hantam yang belakang. Terus ini abang rencana agenda abang nih ngapain? Ke depan? Hmm. Kalau untuk saat ini Sambil menunggu proses recovery. proses recovery ya. Pengennya sih secepatnya segera bisa jalan. Pulih, ha? Nah, jadi kedepannya pengen konten-konten bahas-bahas bengkel, main-main ke bengkel, gitu, main-main ke bengkel, nyoba-nyobain motor-motor 2 tak. Kan banyak juga request teman-teman pengen, bang cobain lah RX King Medan tuh yang udah dioprek. Gitu. Oprek. Gimana tuh? Oprek, Yang udah dicune kan, kayak mana tuh speednya gitu. Pengen juga nyoba-nyoba, cuman kan belum bisa lah kayaknya gitu. Ya nggak tahu lah nanti konten apa ini mau dibuat ya, belum kepikiran Fokus juga. lu recovery lah bang ya. Betul, fokus recovery gitu. Dan juga selalu disupport sama istrinya nih. Bang. Iya, betul. betul. Istri kalau hari Minggu nggak bangun pagi katanya, mana konten ini? Gitu. Gitu dia yang nyemangatin. Terus Karena, bang, apa namanya? Abang melakukan kegiatan ini gitu kan? Abang juga beli motor, modifnya juga lumayan gitu kan? Istri apa nih? Apanya? Responnya. Alhamdulillah ya, istriku support. Alhamdulillah support terus. Ya gimana ya, dia orangnya sih santuy gitu, selalu support sih. Dia orangnya selalu suportif, alhamdulillah, nggak pernah ribut-ribut. Dan ku tengok abang bawa speeding pun dia nggak ribut ya? Nggak pernah ribut dia nginggi aja orangnya. Itu enaknya dia. Gitu, asal aman aja lah, apa yang diminta aman. Asal gitu uang belanja aman, udah terus diam ganti. ya. Itu memang kayaknya di apa tips di mana-mana tuh. Iya. Kalau punya hobi yang agak perlu Iya. extra cost, Betul. harus siapkan 2 pos. Iya. 1 pos belanja, 1 untuk hobimu. Betul. Itu untuk konteks yang udah berkeluarga ya. Betul. Kalau nggak ada keluarga ya Bebas aja. egois sendiri aja. Betul. Gitu. Ya paling minta maaf lah belakang-belakang. Sampai rumah. Nah, yang di rumah minta Ya kan maaf. kemarin aku pernah kan ada juga
take video sama kawan, dia punya motor tapi nggak diletak di rumah, letak di bengkel. Rumah kawannya. Kamuflase ya. Iya, itu salah satu Trik-trik trik. ya. Tahu jadi pertanyaan Nah, ya. jadi dia bang tim apa bang? Aku tim minta maaf kata dia. Oh, Daripada minta izin iya, ya. daripada minta izin. Soalnya panjang kalau minta izin ini. Minta izin dia bisa kelewatan tuh yang mau dibeli gitu. Iya. Karena prosesnya agak sedikit lama dia kan. Pending dulu dia. Birokrasinya lama. Ah. Ibaratnya kalau lagi ngupload video YouTube tuh dia processing dulu lama. Baru terupload. 4K dia resolusinya. Baru dapat izin untuk dibeli lah barangnya itu. Tapi Betul. kalau ada urgensi ya udah selak lewat barangnya gitu. Betul lah. Kalau ada barang bagus ya kan. Murah pula lagi kan. Wah, Lama. cepat sedetik lewat. Aman. Yo Bang Randy kira-kira Apalagi habis itu lah dulu kita ngobrol kita nih Bang ya. Nanti kalau terlalu panjang kita Boleh. satu harian pula belum ada video 24 jam. Udah ada ya. Yang itu yang Nisa Nggak Sabian ngapa-ngapain. itu. Nggak ngapa-ngapain sama Nisa Sabian 10 jam. itu dia edit. Meme itu ya. Kira-kira sampai situ dulu pembahasan kita hari ini Bang. Nanti kapan-kapan nggak usah Boleh. Boleh. Waktu lagi. Aku seneng kok ada orang mau main-main kemari. Kayak Yuda ini kan langsung DM, Bang gini. Aku suka kayak gitu, nggak banyak basa-basi, langsung to the point. Bang aku sini gini, hari apa? Gitu, sedep dia. Karena kalau misalkan kita nggak mencoba nggak tahu hasilnya. Betul. Sedep. Daripada- Sering main kemari pun nggak apa-apa. Daripada nggak kita masalah. berpikir terus tanpa melakukan. Betul, Itu lebih nggak ada bagus action. kita Betul. melakukan tapi gagal. Betul. Gagal itu termasuk progres, Iya betul. Yang penting ada progres tuh ya. walaupun gagal. Ya udah Bang Reddy, thank you Bang ya. Thank you. Udah Yuda. ngomongin waktunya ya Bang ya. Oke. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, Kita oke. doain supaya Bang Reddy semua recovery-nya cepat pulih, bisa Oke. berjalan lancar lagi, bisa Amin. aktivitas dan konten-konten lagi nih si Amin, Bang amin. Randy. Oke. Thank you Bang ya. Oke lah, jadi sampai situ dulu video kita hari ini ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Randy Oke. atas waktunya. Sama-sama. Aku pun terima kasih banyak Yuda udah main-main kemari gitu kan. Iya, jangan lupa kalau misalkan Anda suka, silahkan di subscribe dan juga di like video ini. Dan juga Anda bisa kasih saran kira-kira siapa nih untuk bintang tamu berikutnya yang bisa aku undang, entah itu joki balap atau ada bengkel mana gitu yang bisa aku undang untuk ngobrol. Nanti kita coba undang. Oke lah, aku Yuda Disira pamit dan Rebel Motovlog. Bang Randy pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Selamat datang di Yudcast, Yudar Podcast. Parah ada bocil-bocil ini. Halo guys, bilang. Masuk. Sini. Mau halo?